Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cabai Dwi Andika dari kelas 1B, jurusan Teknik Informatika angkatan tahun 2021. Pada video kali ini, saya akan menganalisa penjadwalan proses menggunakan algoritma round robin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas sistem operasi yang diampuh oleh Bapak Lutfi Syafirullah, STMKOM. Baik, kita langsung saja masuk ke video penjadwalan round robin. Di sini sudah saya buat tabel proses, arrival time, dan burst time. Proses A masuk pada T sama dengan 0 dengan burst time 5. Kemudian B masuk pada T sama dengan 1 dengan burst time 7. C masuk pada T sama dengan 3 dengan burst time 6. Kemudian E masuk pada T sama dengan 4 dengan burst time 4. D masuk pada T sama dengan 5 dengan burst time 3. F masuk pada T sama dengan 8 dengan burst time 5. Total burst time di sini adalah 30. Kemudian, pada penjadwalan round robin, di sini kita diberikan quantum time. Quantum time yang diberikan adalah 4. Di sini saya juga sudah membuat tabel dengan isi yang lebih banyak, yaitu ada proses, arrival time, burst time, start time, finish time, turnaround time, dan waiting time. Kemudian nanti kita akan hitung rata-rata turnaround time dan waiting time. Langsung saja kita analisa dengan menggunakan penjadwalan round robin. Proses yang pertama kali datang adalah proses A. Kemudian, karena di sini quantum time sama dengan 4, maka di sini kita eksekusi A sebanyak 4. Ini adalah proses yang datang, kemudian yang di bawah ini dengan tanda yang merah, itu adalah proses yang dieksekusi. Selama kita mengeksekusi A, di T sama dengan 0 sampai T sama dengan 4, ada proses yang masuk, yaitu proses B, proses C, dan proses E. Di sini proses B masuk pada T sama dengan 1, kemudian proses C masuk pada T sama dengan 3, dan proses E masuk pada T sama dengan 4. Di sini bisa kita lihat di arrival time, B masuk pada T sama dengan 1, C masuk pada T sama dengan 3, kemudian E masuk pada T sama dengan 4. Kemudian di sini kita hitung. Proses A, dia mempunyai burst time 5, namun dia sudah dieksekusi sebanyak 4, maka di sini sisanya adalah 1. Kemudian ada proses B, proses C, dan proses E. Di sini kita mengeksekusi proses yang B, karena setelah proses A datang, di sini proses B yang datang. Penjadwalan round robin ini hampir mirip dengan konsep first in, first out. Jadi yang pertama datang, dia akan dieksekusi dulu, kemudian dia akan mengeksekusi proses yang datang selanjutnya. Jadi di sini kita mengeksekusi proses B sebanyak 4. Ternyata pada saat kita mengeksekusi B, di sini ada proses yang datang yaitu D dan F. D pada saat T sama dengan 5, kemudian F pada saat T sama dengan 8. Selanjutnya, proses yang tersisa adalah A sama dengan 1, B sisa 3 karena dia sudah dieksekusi sebanyak 4. Yang B sisa 3, kemudian ada C dengan burst time 6, E dengan burst time 4, kemudian D dengan burst time 3, dan
Yang terakhir adalah F dengan burst time 5. Di sini kita mengeksekusi C karena setelah proses B datang, yaitu ada proses C. Maka setelah kita mengeksekusi proses B, di sini kita eksekusi proses C sebanyak 4 satuan waktu. Setelah kita mengeksekusi proses C, di sini tidak ada proses yang masuk lagi, maka kita teruskan. Setelah proses C, di sini ada proses E yang datang, maka kita eksekusi proses yang E sebanyak 4. Sisa proses C di sini adalah 2 karena dia tadinya 6, kemudian sudah dieksekusi sebanyak 4, maka sisanya di sini adalah 2. Selanjutnya kita mengeksekusi proses E sebanyak 4. Di sini kita sudah mengeksekusi proses E sebanyak 4, maka proses E ini sudah selesai. Yang selanjutnya, di sini ada proses A dengan sisa waktu 1, kemudian B dengan sisa waktu 3, C 2, D dengan burst time 3, dan F 5. Kemudian di sini kita eksekusi yang D, karena setelah E datang, di sini, karena setelah proses E datang, di sini yang selanjutnya datang adalah proses yang D. Maka setelah kita mengeksekusi yang E, kita eksekusi proses yang D dengan 3 satuan waktu. Tidak masalah jika burst time lebih kecil daripada quantum time, itu tandanya kita mengeksekusi proses tersebut sampai selesai. Setelah kita mengeksekusi proses yang D, di sini sisa proses A adalah 1, B 3, kemudian C 2, dan F masih 5. Kita eksekusi proses yang F, karena setelah proses D datang di sini, di sini ada proses F. Maka setelah kita mengeksekusi yang D, kita eksekusi proses yang F sebanyak 4 satuan waktu. Setelah kita mengeksekusi F sebanyak 4 satuan waktu, di sini tersisa proses A dengan 1 satuan waktu, proses B 3 satuan waktu, proses C 2 satuan waktu, dan proses F 1 satuan waktu. Karena dia memiliki burst time sebanyak 5, namun dia sudah dieksekusi sebanyak 4, maka di sini sisanya adalah 1. Penjadwalan round robin ini setelah kita mengeksekusi dari awal sampai akhir, ketika masih ada sisa, kita mulai lagi dari awal. Yaitu, setelah kita mengeksekusi proses yang terakhir datang, yaitu F, kita balik lagi ke proses yang pertama kali datang, yaitu A. Kita eksekusi sebanyak 1. Kita eksekusi sebanyak 1 satuan waktu, kemudian setelah itu proses A selesai. Yang selanjutnya adalah proses B. Proses B kita eksekusi sebanyak 3 satuan waktu,
Kita eksekusi proses B sebanyak 3 satuan waktu, kemudian proses B sudah selesai. Di sini sisanya adalah proses C dan F. Proses C dengan 2 satuan waktu dan proses F dengan 1 satuan waktu. Kita eksekusi proses C terlebih dahulu, karena di awal setelah proses B datang, maka proses yang datang selanjutnya adalah proses C. Maka setelah kita mengeksekusi proses yang B, kita eksekusi proses yang C dengan 2 satuan waktu. Maka proses C sudah selesai, kita lanjut ke proses yang paling terakhir, yaitu F, dengan 1 satuan waktu. Setelah kita menghitung dari awal sampai akhir menggunakan penjadwalan round robin, kita bisa isi tabel di sini. Start time, yaitu awal pertama kali proses itu dieksekusi, kemudian finish time adalah waktu terakhir proses itu dieksekusi, kemudian turnaround time adalah proses dari awal dia mengantri sampai akhir. Kemudian waiting time, di sini waiting time bisa 2 atau 3 kali dia menunggu, tidak hanya 1 kali, karena dia dieksekusi, kemudian dijeda, dieksekusi lagi, dijeda lagi. Begitu. Di sini bisa langsung kita hitung proses yang A, start time. Dia berarti start dari 0, kemudian dia finish pada T sama dengan 24. Di sini dia sudah selesai. Turnaround time adalah finish time dikurang dengan arrival time. 24 kita kurang dengan 0. Di sini hasilnya adalah 24. Kemudian waiting time, pada saat dia dieksekusi pertama kali, dia tidak menunggu sama sekali. Dia datang, langsung dieksekusi. Berarti di sini dia tidak menunggu. Maka kita hitung waiting time setelah dia dieksekusi. Di sini dia selesai pada T sama dengan 4, dan dia dieksekusi lagi pada T sama dengan 23. Jadi 23 dikurang dengan 4. 19. Kita tulis di sini. Kemudian kita lanjut ke proses yang B. Proses B ini dieksekusi pada T sama dengan 4, kemudian dia benar-benar selesai pada T sama dengan 27. Turnaround time 27 kita kurang dengan 1. Di sini hasilnya adalah 26. Kemudian kita hitung waiting time. B ini sudah masuk sejak T sama dengan 1, namun dia baru dieksekusi pada saat T sama dengan 4. Maka di sini dia sudah menunggu sebanyak 3. Kita tulis di sini 3. Kemudian dia sudah selesai pada T sama dengan 8, namun dia dieksekusi kembali pada saat T sama dengan 24. Jadi 24 kita kurang dengan 8, hasilnya adalah 16. Oleh karena itu, waiting time-nya adalah 19, karena 3 ditambah dengan 16. Kita lanjut ke proses yang berikutnya adalah proses C. Proses C ini start pada saat T sama dengan 8, kemudian finish pada saat T sama dengan 29. Turnaround time 29 kita kurangi dengan 3, yaitu 26. Kita bisa hitung waiting time di sini.
Proses C, dia datang pada saat T sama dengan 3, namun dia baru pertama kali dieksekusi pada saat T sama dengan 8. Maka dia sudah menunggu sebanyak 5. Kita tulis 5. Kemudian, setelah C selesai pada T sama dengan 12, dia baru dieksekusi lagi pada saat T sama dengan 27. Jadi, 27 kita kurangin dengan 12, yaitu 15. Nah, 15 ditambah 5 hasilnya adalah 20. Proses yang selanjutnya kita hitung adalah proses E. Dia dieksekusi pada saat T sama dengan 12, kemudian dia selesai pada saat T sama dengan 16. Turnaround time, yaitu 16 dikurang dengan 4. Hasilnya adalah 12. Kita hitung waiting time-nya. Di sini, dia sudah masuk pada T sama dengan 4, namun dia baru dieksekusi pada saat T sama dengan 12, maka 12 kita kurangi dengan 4. Hasilnya adalah 8. Hasilnya adalah 8, kita tulis di sini. Selanjutnya, kita hitung proses D. Proses D di sini dia pertama kali dieksekusi pada saat T sama dengan 16, kemudian dia selesai pada saat T sama dengan 19. Di sini kita tulis start time pada saat 16, kemudian selesai pada saat 19. Turnaround time, kita kurangi finish time dengan arrival time. 19 dikurang dengan 5, hasilnya adalah 14. Kemudian kita hitung waiting time. Di sini dia sudah masuk semenjak T sama dengan 5, namun dia baru dieksekusi pada saat T sama dengan 16. Maka 16 kita kurang dengan 5. Hasilnya adalah 11. Proses D ini termasuk proses yang langsung selesai, maka waiting time hanya dihitung saat pertama kali dia dieksekusi dikurangi dengan pertama kali dia masuk. Kemudian yang terakhir adalah proses F. Kita lihat di sini, proses F pertama kali dieksekusi pada T sama dengan 19, dan dia benar-benar selesai pada saat T sama dengan 30. Turnaround time kita hitung 30 dikurangi dengan 8, yaitu 22. Setelah itu, kita hitung waiting time. Pertama kali dia masuk pada saat T sama dengan 8, kemudian dia dieksekusi pada saat T sama dengan 19. Maka dia sudah menunggu sebanyak 11 satuan waktu, karena 19 dikurangi dengan 8, itu 11. Kemudian saat dia sudah selesai di 23, dia baru dieksekusi lagi pada saat di T sama dengan 29. Maka 29 kita kurang dengan 23, hasilnya adalah 6. Dia menunggu sebanyak 6 satuan waktu. Maka waiting time di sini kita jumlahkan 11 ditambah 6, hasilnya adalah 17. Di sini sudah saya hitung rata-rata turnaround time dan waiting time. Turnaround time kita dapatkan rata-rata sebanyak 20,666 sekian, dan waiting time dengan rata-rata 15,6666 sekian. Cukup sekian video dari saya, semoga mudah dipahami, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.